ada situasi di mana kemungkinan kita juga harus antisipasi ekstra konstitusional. Oke. Dalam artian pergantian kepemimpinan yang tidak berdasarkan konstitusi tertulis. Tiba-tiba ada Dewan Presidium, perwakilan ulama, perwakilan tokoh masyarakat, sesepuh, perwakilan wartawan, ada beberapa orang yang dianggap figur, itu tidak diatur. Tapi Bang, kalau tadi secara konstitusional, kalau ada kejatuhan pemerintah otomatis wapres yang naik. Ini kan juga menjadi semacam menyandera pikiran orang untuk bagaimana melakukan sesuatu mendesak, sebenarnya itu konstitusional kan, untuk kalau pemerintah itu bisa berubah gitu. Ya, pergantian rezim itu adalah salah satu hukum alam. Ya. Kalau tadi, tiga tadi misalnya salah satu atau ketiga-tiganya terjadi. Oke. Dan karenanya perlu diantisipasi sebagai satu proses yang mungkin terjadi. Jangan kita nanti gelagapan gitu kan. Nah, itu yang... Iya, karena itu kan untuk publik juga paham ya. Presiden kosong, wakil presiden naik. Betul. Ya. Kalau wakil presiden kosong, presiden punya waktu untuk mengajukan ke MPR 2 nama. Oke. Nah, kira-kira kalau ada yang menggantikan Pak Gibran, nyarinya yang lebih baik nggak terlalu sulit lah. Oke. Yang ketiga, kalau tiga-tiganya kosong, kalau dua-duanya kosong, presiden dan wakil presiden, maka yang memimpin sementara itu triumvirat. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Kemudian MPR itu punya hak untuk memilih dari pasangan koalisi pemenang pertama dan kedua Pilpres. Kalau sekarang, tiba-tiba dua-duanya posisi presiden dan wakil presiden kosong, maka yang diajukan ke MPR, yang bisa mengajukan itu adalah pasangan koalisi Prabowo Gibran dan koalisi Anies Muhaimin. Ya. Walaupun ada komplikasi nih kalau pasangan ini nggak kompak lagi. Oke. Agak problematik tuh, tidak diatur tuh. Tiba-tiba yang satu pengen geser kemari, yang satu pengen geser ke situ. Itu nggak diatur tuh. Jadi ada situasi di mana kemungkinan kita juga harus antisipasi ekstra konstitusional. Dalam artian pergantian kepemimpinan yang tidak berdasarkan konstitusi tertulis. Tiba-tiba ada Dewan Presidium, perwakilan ulama, perwakilan tokoh masyarakat, sesepuh, perwakilan wartawan, ada beberapa orang yang dianggap figur, itu tidak diatur. Tetapi kan namanya aturan hukum kedarurat itu mungkin terjadi dan bisa menjadi hukum ketika dia diterima. Pada saat keluar dekret 5 Juli, 59, itu nggak ada aturannya bisa mengembalikan undang-undang dasar, bisa membubarkan konstituante, hasil pemilu nggak ada. Tapi karena dia kemudian diterima oleh kekuatan politik, maka dia menjadi hukum. Jadi, meskipun tidak diatur. Betul. Nah, pemahaman-pemahaman ini yang kompleks begini harus mulai disuarakan, diedukasikan, diliterasikan kepada publik kan. Bukan berarti saya ingin mendorong krisis, sama sekali tidak. Tapi kalau itu terjadi, kita paham bahwa skenario-nya itu ada A, B, C begitu. Jadi memang ini ikhtiar kecil di antara banyak sekali masalah kebangsaan yang saya rasa dari waktu ke waktu memang harus segera dilakukan langkah-langkah urgen untuk mengantisipasi. Bang Denny, kan selalu Abang menulisnya dalam bentuk sebuah surat terbuka ya. Secara konstitusi atau secara legalitasnya, bisakah kita ada orang ingin mengajukan hal itu, kemudian daripada melempar wacana itu ke publik lewat media atau Abang sampaikan lewat media sosial Abang juga, itu nempuh jalur permohonan itu secara resmi mungkin ke lembaga peradilan kah atau Iya, kalau kita berkirim surat kepada siapapun nggak ada melanggar hukumnya ya. Iya kan? Betul. Nah, kenapa saya melakukannya secara publik? Karena assessment saya memang kalau secara pribadi di ruang yang tidak terbuka itu mungkin lebih tidak membuat salah tingkah lah atau malu lah pejabat negaranya. Secara etis barangkali itu lebih pas. Saya rasa itu masuk akal. Persoalannya adalah saya ngerasa kalau saya lakukan secara pribadi, ini kemungkinan sampainya ini kecil nih. Bacaan saya
terhadap komunikasi di lingkaran istana, baik dari pengalaman saya waktu staf khusus ataupun sekarang, ini ruang kedap ini yang kelihatannya sekarang makin tebal di sekitar Pak Prabowo itu. Jadi akhirnya saya memilih, ya saya bikin surat terbuka lah. Ada 2 catatan di situ. Catatan pertama, ya yang baca tidak hanya Pak Prabowo. Ada kemungkinan publik lain, ada orang-orang lain yang membaca. Ya sekalian tadi literasi publik, public education-nya ada di situ. Sebenarnya yang kedua ada risiko. Menyampaikan hal semacam ini lugas apa adanya itu bukan berarti aman dalam situasi seperti sekarang. Suara-suara kritis itu tidak hanya dikata-katai di panggung podium sebagai antik asing atau londo ireng. Tapi bisa jadi ada 3 yang saya lihat. 1, dibeli, yang paling efektif itu, jadikan menteri atau komisaris. 2, dikriminalisasi. Dan ini pola yang selalu berulang. Makin tren. Terutama pada saat zaman Pak Jokowi nih, makin populer. Di mana kawan koalisi itu dirangkul, lawan oposisi dipukul. Pilpres kan kelihatan tuh. Kalau dia yang mendukung calon yang beliau nggak setuju, nah, kalau dia mendukung calon yang beliau setuju, walaupun kelihatan ada bau-bau amis korupsinya, nggak diproses. Nah, kriminalisasi ini sangat efektif ternyata. Yang ketiga, dan ini cara negara yang paling merusak, paling pengecut menurut saya, dihabisi. Kita masih punya utang nyawa kepada almarhum Munir karena arseniknya. Kita masih punya utang mata kepada Mas Novel Baswedan dan Andre Yunus karena air kerasnya. Ini cara-cara negara menghadapi sikap-sikap kritis terhadap kekuasaan. Jadi ada risiko sebenarnya, dan saya pernah mengalami dikriminalisasi. Tetapi ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan Allah melindungi, mudah-mudahan ikhtiar kecil ini, ya kalaupun tidak merubah, paling tidak berbagi apa yang saya tahu sedikit tentang ketatanegaraan gitu. Di samping kemudian memberikan alternatif kritik masukan kepada Presiden Prabowo, karena oposisi nggak ada. Kabinet bayangan itu kan begitu juga. Kabinet bayangan kan juga begitu. Kenapa secara tidak langsung saja, Bang? Kan kita tahu, Abang di 2019 tim hukumnya Pak Prabowo pada saat proses sengketa Pilpres di MK. Artinya secara pada saat masa-masa itu masa akrab lah, sering bertemu intens. Artinya punya akses langsung lah dalam tanda petik. Kenapa tidak bisa disampaikan? Ya sayangnya tidak punya akses langsung. Jadi enggak punya HP-nya Pak Prabowo. Setelah menjadi kuasa itu juga tidak punya jalur komunikasi lagi. Sempat membangun komunikasi dengan lingkaran beliau, dengan Bang Dasko. Tapi juga tidak selancar yang dibayangkan lah. Jadi ya karena jalurnya memang tidak ada lagi, ya inilah sebenarnya kan bukan kali pertama saya berkirim surat. Saya waktu Pak Jokowi juga berkirim surat ke DPR. Karena menurut saya ada isu-isu yang bisa menyebabkan beliau juga melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal pemakzulan, impeachment. DPR saya minta untuk memulai proses impeachment. Bahwasanya itu tidak diproses ya hal lain. Jadi bahkan terkait dengan putusan MK 90, saya berkirim surat ke MK sebelum putusan dari Melbourne. Ini ada putusan, ada perkara di MK yang bisa menjadi sebab Gibran menjadi kontestan 2024. Saya katakan. Sudah berkirim surat saya. Untuk mengatakan harusnya Ketua MK jangan memeriksa perkara ini karena melanggar etika hakim konstitusi. Jadi waktu MK bersidang, Prof. Jimli membuka sidang, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, beliau bilang, ini ada surat dari Prof. Denny 3 bulan yang lalu, kok nggak diproses? Persis, saya sudah bersurat sebelumnya. Dan seharusnya kepada saya tidak dikenakan prinsip karena sudah ada putusan final and binding. Saya bilang, kepada para pemohon yang
melakukan keberatan setelah putusan MK, bisa dikatakan tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Tapi saya 3 bulan sebelumnya. Sebelum ada putusan? Sebelum putusan saya sudah ingatkan MK. Ya. Harusnya saya tidak dikenakan alasan final and binding, di putusan nggak bisa diubah lagi. Saya bilang sama Pak Jimli, Pak saya mengajukannya sebelum putusan loh. Nggak dijawab tuh sama beliau. Karena memang problematik kalau masuk lewat pintu saya harusnya bisa. MK-nya berarti mengabaikan surat apa yang sudah jelas. Terang kan bahwa ini ada paman yang bisa membuka ruang bagi ponakan. Kan jelas itu melanggar prinsip internasional, Bangalore Principles, bahwa tidak boleh hakim memeriksa perkara yang terkait dengan keluarganya. Jadi ini sudah saya lakukan sejak lama, berkali-kali. Saya coba konsisten dengan nilai-nilai ini. Bahwa ini melanggar prinsip demokrasi, melanggar prinsip konstitusi, karena itu memang harus diadvokasi secara publik, secara terbuka.